Bijawati Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bima'rufin wa nahyan an munkarin aw dzikran lillahi ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin ukhra idza maradtum biriyadi minal jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala khilaful dzikr. Yang selalu kami hormati guru pembimbing beserta keluarga, wabil khusus putra pembimbing kita yakni Ananda Arta Rizky Isworo Sarjana Hukum, dan Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, rekan-rekan, sahabat-sahabat Jamaah Dzikrullah Tauhid Alif Jalalah yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bermuwajahah, bertatap muka dalam forum pengajian rutin di malam Rabu. Kebetulan pada malam hari ini bertempat di Paseban Agung. Mudah-mudahan menjadi berkah semuanya mulai awal sampai akhir kita pulang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya akan membawakan atau membacakan daripada kajian Tauhid Fatrab Suluk yang berjudul Siapakah Ahli Zikir. Pertanyaan ini salah satu bisa dijawab melalui keterangan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7 sebagaimana yang telah kami bacakan tadi sebagai muqaddimah. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya kami tiada mengutus rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu atau yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kamu sekalian tidak mengetahui. Dalam ayat di atas disebutkan secara terang dan jelas mengenai siapa ahli zikir itu, ialah orang-orang yang berilmu. Pertanyaan selanjutnya, lalu siapakah orang-orang yang berilmu? Menurut Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Lufi bin Yahya, beliau adalah salah satu di antara pemimpin Thariqat seluruh dunia, menjelaskan tentang siapakah ahli zikir itu. Beliau menyatakan bahwa ahli zikir adalah para wali, yaitu para ulama yang di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Iqra adalah perintah zikir.
begitu pentingnya ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui menyebut atau membaca namanya. Sehingga 5 ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berisi perintah zikir dan penjelasan manfaatnya. Surat Al-Ayat, ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berisi petunjuk tentang dasar-dasar perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Diawali perintah Iqra atau membaca. Nabi Muhammad SAW merasa bingung. Memangnya apa yang mau dibaca? Tidak ada tradisi membaca dalam dunia Arab pada saat itu. Saat diturunkan juga tidak ada dokumen tertulis dari Al-Quran untuk diejek. Juga ada pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca ataupun menulis atau disebut dengan ummi. Jadi mengapa disuruh membaca? Apanya yang dibaca? Yakni diajarkan oleh mursyid atau malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah membaca teks melainkan membaca sesuatu yang tidak tertulis. Kemudian beliau dibimbing untuk membaca yang tersembunyi, membaca titik ba. Untuk itu, bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya sangat masyhur sekali dalam pernyataan para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dikumpulkan di dalam kandungan suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah dikumpulkan di dalam lafal bismillah. Kemudian lafal bismillah adalah dikumpulnya titiknya ba tersebut. Dalam ulama tersebut mengatakan yang telah usul bahwasanya bima kana makana, sebab kekuasaan isun kata Allah, kana makana yang ada menjadi ada, wabiyakunu mayakunu, dan dengan karena saya saja yakunu mayakunu, yang akan ada menjadi ada. Sahabat-sahabat sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita yakini bahwa lafal bismillah atau titik daripada bismillah itu sendiri adalah awal dari seluruh sesuatu yang ada di alam dunia ini. Maka dengan itu para ulama, para salaf terdahulu bila mana menyebut nama Allah, maka teringatlah bahwa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan titiknya ba tersebut, sehingga kalimat tersebut tertanam dalam dadanya. Itulah pekerjaan ahli zikir, menyebut ismu zat atau kalimah tauhid dengan metode tertentu, menyebut asma Allah dengan teknik tertentu, telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dan umatnya dari alam jabarut atau dunia material ke alam malakut, terkoneksi dengan cahaya malaikat atau ruh, sampai kemudian ke alam rubbani, yakni ma'rifatullah. Karena memperoleh pengetahuan kelas tinggi, pengetahuan dari alam lain, tidak heran banyak ahli zikir yang mabuk. Ada yang dituduh gila, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan zikir kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Sebagaimana yang telah kami bacakan tadi sebagai mukadimah, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Insyaallah ini adalah surat Al-Anbiya, insyaallah ayat 7. Maka dari itu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa
kita selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita selalu membawa guru daripada pembimbing kita. Mohon maaf, yang tadi kami bacakan adalah surat Al-Hijr ayat 6. Hai orang-orang yang diturunkan zikir kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Itu adalah surat Al-Hijr ayat 6. Kemudian fenomena gaib sering membuat seseorang gemetaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat harus diselimuti karena pengalaman spiritualnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Itu adalah pertama kali beliau mempunyai pengalaman spiritual yang dibukakan gaib atau dibukakan hijabnya, yaitu kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian maka istrinya, kenapa ya Muhammad, aku adalah ditemui seorang makhluk yang sangat besar, yang kakinya menancap di 7 bumi, sedangkan kepalanya adalah di atas langit. Kita ketahui bahwa daripada sayap malaikat Jibril alaihissalam adalah 600 sayap. Bahkan itu hanya satu yang dikepakkan, yang satu adalah masrib dan maghrib, sampai ke barat dan sampai ke timur. Itulah perwujudan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Maka dengan itu, insya Allah pada waktu kami mengaji kitab daripada yang disampaikan oleh Habib Muhsin Baharun, bahwasanya bila mana seseorang dibuka hijabnya atau dibukaan daripada alam-alam gaib, maka akan merasa gemetar. Itu adalah termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipertemukan dengan malaikat Jibril. Makanya itu istrinya adalah termasuk daripada orang pintar, maka beliau telah bertanya kepada pamannya, bila mana nanti Muhammad akan mendapat wahyu adalah demikian, 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 demikian. Maka dibukalah rudung atau hijab daripada penutup rambutnya Sayyidina Khadijah, maka hilanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah ditutup, maka nampak lagi lah malaikat Jibril. Itulah daripada pengalaman daripada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Maka itu, insya Allah kita ini semuanya adalah di Masjid Dzikrullah Tauhid Al-Mujalalah, insya Allah menjadi Raudhul Jannah, yaitu taman-taman surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi yang kami sampaikan, yakni idza martum riyadul jannah farta'u, apabila kamu melewati taman-taman surga, makan dan minumlah sekenyangnya. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa yang dimaksud tanaman surga itu, taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, hilakul zikr, yaitu kelompok orang-orang yang berzikir atau majlis taklim. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Maka dengan itu kita semuanya marilah kita tingkatkan hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya seluruh ucapan dan tingkah laku kita ini menjadi manfaat barokah bagi kita, bagi keluarga dan lingkungan kita, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, qulu kalami ibni adam alaihi lahu illa amrun bima'rufin wa nahyan an munkarin
au dzikron lillahi ta'ala. Kulu kalamin ibni Adam alaihi la ilaha la lahu. Tiap-tiap ucapan anak Adam seorang manusia itu berakibat buruk, lalahu, tidak ada manfaat, illa amron bima'rufin, kecuali merintah kebaikan, wa nahyan an mungkarin, dan mencegah kemungkaran, awit zikron lillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Itulah makanya itu ucapan tingkah laku atau yang sering dikatakan kepada guru kita anfas nafas nufus, agar supaya seluruh nafas yang keluar dan masuk adalah selalu ada manfaat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian daripada bacaan tausiah, catatan penting dari guru pembimbing kita, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Pak, insya Allah yang nanti Iqra metodologi untuk mengajarkan Tuhan akan disampaikan Rabu yang datang kepada petugasnya. Akhirnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.